Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Hai sahabat guru penggerak. Kenalkan, nama saya Trisna Ferdia dari SMA Negeri 12 Ogan Komering Ulu. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui tugas koneksi antar materi modul 1.1, yaitu kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mendidik dan mengajar tidaklah sama. Pengajaran bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah suatu cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup murid secara lahir maupun batin. Sementara pendidikan adalah tempat menaburkan benih-benih kebudayaan. Mengajar bagian dari mendidik. Mendidik adalah menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat unik murid dengan mengerahkan segala daya dan upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid agar dapat memperbaiki perilaku, bukan dasar hidup dan tumbuhan, sehingga murid dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik bagi dirinya sendiri ataupun dirinya sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran saya lakukan hanya sebatas transfer materi saja, dan hasil evaluasi saya ambil untuk patokan sebagai ketuntasan siswa. Saya tidak melihat potensi lain yang ada di dalam diri siswa tersebut. Kemudian pembelajaran hanya berpusat pada guru, dan saya merasa siswa hanya sebagai objek saja dalam pembelajaran. Saya tidak peduli pemahaman murid terhadap materi yang saya berikan, apakah sudah mengerti atau belum. Yang saya tahu hanya mengejar materi saja, dan keberhasilan saya lihat berdasarkan capaian siswa terhadap KKN. Kemudian kalau ada siswa yang tidak sesuai dengan pembelajaran saya, maka saya akan memberikan hukum. Namun, setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan saat ini kurang tepat. Karena seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya sekedar aspek kognitif saja, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek afektif, psikomotorik, sosial, spiritual, sosial, dan budaya. Di dalam pembelajaran, murid bukanlah objek pembelajaran, tetapi murid adalah sebagai subjek pembelajaran, di mana murid bebas dalam berekspresi, kemudian murid bebas dalam mengeluarkan pendapat, kemudian murid juga bebas dalam berkreasi di pembelajaran. Dan peran guru di dalam pembelajaran hanyalah sebagai fasilitator pembelajaran yang membimbing murid sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Di dalam proses pembelajaran, seorang guru harus memiliki kesabaran dan keikhlasan agar terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, seorang guru harus memahami karakter muridnya masing-masing, karena setiap anak itu berbeda karakternya. Kemudian, seorang guru juga harus menghargai karakter muridnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, yaitu dengan fokus pada murid, student center sebagai subjek pembelajaran. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu melibatkan teknologi di dalam pembelajaran, sehingga murid berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan
tolong. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan murid, maka pembelajaran dilakukan bukan lagi menyentuh, tetapi menuntut, yaitu memberikan arahan dan bimbingan pada murid agar murid mencapai tujuan yang sesuai dengan program. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga tergerak, lekas bergerak. Mari memulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.